Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Kembali lagi di konten cerdas, cerita, dan realitas. Judul cerdas kali ini adalah 7 profesi unik di zaman dulu yang kini tinggal kenangan. Kira-kira apa saja profesinya? Ditonton videonya sampai selesai. Yang pertama adalah pembaca koran. Dulu sebelum adanya radio dan televisi, ada sebuah pekerjaan yang tugasnya membacakan koran atau informasi. Pekerjaan ini disebut dengan lektor, lecture, whatever. Biasanya mereka ada di pabrik-pabrik. Jadi sang lektor ini akan membacakan berita atau informasi untuk menghibur karyawan yang sedang bekerja di pabrik tersebut. Enak banget ya, di zaman dulu ada pekerjaan seperti itu. Jadi tugasnya itu cuman bacain informasi. Yang kedua adalah penangkap tikus. Dulu sebelum orang-orang tahu caranya untuk menangkap atau menjebak tikus dengan lem atau racun, ada yang namanya pekerjaan penangkap tikus. Dan jangan salah teman-teman, orang-orang ini punya skill atau sangat terlatih dalam menangkap tikus. Bahkan mereka itu nggak merasa jijik atau takut sama sekali. Aku ngelihat tikus lewat aja udah heboh ya kan. Apalagi kalau ngelihat ada pekerjaan kayak gitu. Wah, gak kebayang. Jadi para pekerja ini dituntut untuk menangkap atau memburu tikus dengan tangan kosong. Wow, dengan tangan kosong, bayangin ya Allah. Ada juga sebagian yang menggunakan alat untuk menangkap atau memburu tikus sampai tikus tersebut itu mati. Kira-kira kalau pekerjaan itu masih ada sampai sekarang, kalian mau nggak jadi penangkap tikus? Profesi yang ketiga adalah penghitung. Sebelum adanya kalkulator atau komputer, biasanya sebuah perusahaan di zaman dulu itu akan menggunakan wanita muda untuk melakukan proses berhitung secara manual. Kebayang nggak sih pusingnya kayak apa ya itu pekerjaannya? Kalau misalnya manual, nih misalnya aja nih ada pabrik susu misalnya gitu kan, dia harus menghitung berapa botol susu yang dibuat, berapa botol susu yang didistribusikan, misalnya yang diproduksi, yang dijual, yang ini, yang itu. Wah, bakal stres banget. Aku nggak bisa nih kayaknya kalau misalnya jadi penghitung ini. Yang selanjutnya adalah alarm keliling. Kalau sekarang pasang alarm udah gampang banget ya, bisa lewat handphone atau sebagian sekarang masih ada yang pakai jam waker. Tapi dulu sebelum alarm ini dibuat, orang-orang zaman dulu itu dibangunkan oleh tukang alarm keliling. Mereka akan keliling kampung atau keliling desa sambil membawa sebuah galah untuk mengetuk pintu atau jendela rumah mereka sampai terbangun. Kalau tugasnya atau pekerjaan tukang alarm keliling ini membangunkan kliennya sesuai jam yang diminta, pertanyaannya, siapa yang bangunin tukang alarm keliling ini? Ya nggak? Benar nggak? Yang selanjutnya adalah pendengar pesawat musuh. Zaman dulu kan pasti perang ya, banyak perang di mana-mana. Nah, di saat itu juga ada orang yang bekerja sebagai pendengar pesawat musuh. Biasanya para pekerja ini menggunakan alat khusus yang dapat membantu melacak semua benda yang terbuat dari besi di atas awan. Para pekerja ini juga sangat dituntut memiliki pendengaran yang bagus. Jadi kalau misalnya pendengaran yang kurang bagus, nggak akan tuh dipakai untuk menjadi pendengar pesawat musuh ini. Aku juga nggak cocok nih sama pekerjaan ini ya. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya sama suami aku atau sama teman gitu ya lagi ngobrol, kadang suka apa gitu kan ya. Apalagi ini mendengar kedatangan pesawat musuh.
Kalau misalnya pesawatnya udah datang, akunya nggak denger, matilah aku. Iya. Profesi selanjutnya adalah pemotong es. Sebelum adanya kulkas, ya, orang-orang di zaman dulu itu akan memanfaatkan es untuk berbagai keperluan. Nah, di zaman itu juga belum ada yang namanya alat pemotong es. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang bekerja sebagai pemotong balok es. Mereka biasanya memotong balok-balok es beku ini di pinggiran jalan atau di danau. Kira-kira berapa banyak balok es ya yang akan mereka potong dalam sehari? Yang selanjutnya adalah tukang ambil mayat. Terkesannya seram ya teman-teman, tapi ternyata pekerjaan ini memang benar-benar ada di zaman dulu. Di abad ke-19, para mahasiswa kedokteran merasa sulit untuk mendapatkan mayat yang akan digunakan sebagai sarana belajar. Alhasil, mereka meminta orang lain untuk bekerja mengambil mayat-mayat di kuburan. Serem banget gak sih? Kenapa di kuburan? Berarti kan orang-orang yang udah dikubur terus diambil lagi gitu. Kok aku jadi merinding sih? Itu dia tadi 7 profesi unik yang ada di zaman dulu dan sekarang hanya tinggal kenangan. Menurut kalian, mana profesi yang paling unik? Bisa komen di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.